Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya, perkenalkan nama saya Teddy Dadi dari kelas 1 MAP 9. Jadi video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah agama Islam. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang 10 sifat wajib bagi Allah. Nah, apa aja sih sifat wajib bagi Allah itu? Oke, yang pertama adalah wujud. Wujud berarti ada. Maksudnya Allah itu pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan siapapun. Nah, bukti adanya Allah adalah terciptanya alam semesta beserta isi-isinya. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surah Toha ayat 14 yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, kemudian sifat wajib Allah yang kedua adalah qidam. Artinya terdahulu. Maksudnya dialah sang pencipta alam semesta yang tentunya sebagai pencipta maka dia akan lebih terdahulu daripada ciptaannya. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3 dijelaskan dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Oke, kemudian yang ketiga adalah baqo, berarti kekal. Maksudnya Allah itu maha kekal, tidak akan punah, binasa ataupun mati. Tiada akhir bagi Allah, dia akan tetap ada selamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 88 yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kita dikembalikan. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang keempat adalah muhalafatul lil hawadisi. Memiliki arti berbeda daripada makhluk ciptaannya. Allah sudah pasti berbeda dari makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang menandingi atau menyerupai keagungannya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11, tidak ada satupun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Nah, sifat yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, yang berarti berdiri sendiri. Allah tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 111 dijelaskan bahwa dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Oke, selanjutnya sifat yang keenam adalah wadaniyah, artinya esa atau tunggal. Allah itu Maha Esa, maksudnya tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan, sang pencipta alam semesta. Bukti keesaan Allah terletak dalam kalimat syahadat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, kemudian sifat wajib Allah yang ketujuh adalah qodrat, artinya berkuasa. Qudrat berarti Allah Maha Kuasa atau segala sesuatu. Tiada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 20 yang artinya sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya sifat yang ke-8 adalah iradat, artinya berkehendak. Maksudnya Allah itu akan menentukan segala sesuatu. Apabila Allah berkehendak maka jadilah hal itu, dan tidak seorang pun mampu menundanya atau menghalanginya. Dalam Quran surah Yasin ayat 82 dijelaskan sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah hal itu. Nah, selanjutnya sifat wajib Allah yang ke-9 adalah ilmun, artinya mengetahui. Maksudnya Allah Maha mengetahui atas segala
sesuatu, baik yang tampak ataupun yang disembunyikan. Dan Quran surah Qaf ayat 16 dijelaskan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Oke, kemudian sifat wajib bagi Allah yang ke-10 adalah hayat, artinya hidup. Allah tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selama-lamanya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 58. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari 10 sifat wajib bagi Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.